Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Asdia Hudaya Hasibuan dari PAUD 3 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nabi Sulaiman dan Pasukan Semut. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilau permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Sulaiman terkenal sebagai seseorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilau emas permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dia ilmu kepadanya sehingga ia menjadi nabi yang adil, bijaksana dan cerdas. Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yakni menundukkan angin, laut dan binatang. Dengan keistimewaan itu, ia dapat bepergian mengendarai angin. Ia juga dapat memerintah jin dan burung untuk membantunya dalam peperangan. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dapat berbicara dengan dan mengerti bahasa binatang. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia bersama Nabi Sulaiman, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukan di bagian depan, petugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukan memasuki sebuah lembah. Jirsan Raja Semut yang berasal dari Bani Syibban berkata kepada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan itu, Nabi Sulaiman tertawa, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keistimewaan kepadanya sehingga ia dapat melakukan perkataan Raja Semut. Ketakutan Nabi Sulaiman tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistimewaan kepadanya sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masuklah aku dengan rahmat-Mu dan dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukan untuk berhenti. Para pasukan tak mengerti maksud Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Baiklah, sekian yang dapat saya ceritakan mengenai kisah Nabi Sulaiman dan Semut. Cerita ini diambil dari kitab Kashabul Anbiya karya Ibnu Katsir. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Sulaiman adalah sosok nabi yang sangat cerdas dan kaya raya. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu dan keistimewaan yang dia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
Ia bahkan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Dengan keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala berikan, membuat Nabi Sulaiman dapat memahami rasa takut yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaan itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman. Baik, sekian yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan pada video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.